Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Senang ya bisa ketemu sama adik-adik sekolah minggu kita lagi ya Kak Emma? Iya Kak Santi, pastinya senang banget. Semoga adik-adik sekolah minggu selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita ini ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan Alkitab, buku endengnya, serta hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak Santi, biar adik-adik di rumah makin semangat, Kakak undang adik-adik untuk di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan lagu pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita akan menyanyikan lagu pujian kita, Seindah Siang di Senari Terang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Hukum Taurat Allah untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 63, Ku Sembaho Tuhan. Anak-anak, kembali bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu kita hari ini dan juga ayat hafalan tertulis di Matius pasal 5 ayat 16. Kita bersama-sama membacanya. Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi, Yesus, Engkau Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari
Anak-anak semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini. Engkau perkenankan kami kembali untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek yang cinta akan Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau siapkan hati kami, ajarlah kami Tuhan, mampukan kami semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dengan firman-Mu. Kuasai Tuhan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk minggu kita hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita membacanya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau.
dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelum Inang menceritakan, mari kita dengarkan cerita tentang Yesus dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Sudah, Kak. Aduh, Tini dan Tono sudah siap katanya loh adik-adik sekolah minggu. Minggu ini kakak akan bercerita tentang Aku Mau Berubah. Tadi kita sudah mendengarkan Alkitab kita yang dibawakan oleh Sintua kita. Tadi ada di mana adik-adik? Ya betul, di Lukas 9 ayat 26 sampai 36. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Waduh, aku lupa, Kak. Ternyata Tono lupa. Tini? Aku berdoa, Kak. Sebelum tidur juga aku berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada yang lupa? Kakak harap kalian jangan lupa-lupa ya. Harus ingat, bangun tidur langsung berdoa. Bagus. Selain itu, kita mau makan, melakukan aktivitas, kita harus mulai berdoa. Karena kekuatan doa itu sangat besar. Coba buka lagi Alkitabnya. Lukas 9 ayat 28 sampai 29. Dan tadi peristiwa tersebut tentang transfigurasi Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak transfigurasi itu apa? Nggak tahu, Kak. Adik-adik yang di depan tahu tidak? Kakak kasih tahu ya. Jadi transfigurasi itu adalah sebuah perubahan total dari bentuk atau penampilan menjadi bentuk yang lebih indah. Transfigurasi Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Di ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia, yang ikut menampakkan diri di dalam kemuliaan. Di ayat 31 dikatakan, karena Tuhan Yesus memiliki kekuatan besar untuk menyelamatkan. Ketika kita berdoa, artinya kita sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dengan apa saja kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada jawabannya. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, Kak. Ya benar. Dengan berdoa mujizat terjadi ya, Kak.
Iya, karena Tuhan Yesus memiliki kekuatan besar untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus ingin kita juga berubah menjadi lebih baik dan menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya, Kak? Caranya dengan cara membuang kebiasaan yang tidak baik. Contohnya, ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Yang suka melawan orang tua. Orang tua tidak boleh kita lawan ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mengatakan orang tua kita ada perwakilan Tuhan Yesus di dunia ini. Terus kebiasaan mencuri, tidak boleh ya adik-adik, karena itu tidak baik. Semua itu, perbuatan yang tidak baik itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Dan kalian masih ingat kan 10 hukum perintah Tuhan? Itu harus dilakukan ya adik-adik. Nah, yang tidak suka berdoa nih pagi-pagi bangun tidur dia lupa berdoa, nggak boleh lagi adik-adik. Kalau bisa bangun tidur langsung berdoa supaya Tuhan Yesus tahu loh kita masih ada. Oh ya adik-adik, sekolah minggu yang ada di rumah, Kak Santi mau ngasih tugas nih. Mau tahu kan tugas kakak minggu ini? Yaitu kakak ingin adik-adik sekolah minggu yang di rumah membuka Alkitabnya, terus mencari 5 kuasa Tuhan Yesus atau mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Nats Alkitab. Cari ya Nats Alkitabnya itu ada di mana. Coba Tini tahu nggak kuasa Tuhan Yesus apa saja yang dilakukan? Coba ayo katakan. Ya, Tini tahu, Kak. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tono, coba sebutkan yang dikatakan oleh Tini itu ada di Nats apa ya? Ingat tidak? Lukas bukan, Kakak. Betul tidak adik-adik di sekolah minggu yang di depan? Nah, iya ada di Lukas Tono. Bagus. Ada di Lukas 9 ayat 10. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini adik-adik. Jadi jangan lupa kalian harus tetap berdoa kalau kita bangun tidur pagi-pagi. Mau tidur juga kita harus berdoa. Dan kakak tunggu ya tugas kalian. Jangan lupa ditampilkan di Facebook teks sekolah minggu HKBP Cikampek. Sampai jumpa ya minggu depan adik-adik. Ya, tadi kita sudah mendengar apa yang diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, yaitu tentang berubah. Kita harus mau berubah. Ya. Seperti apa berubah? Berubah yang diinginkan Tuhan dari kita ialah mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Apa yang tidak baik? Tentu kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita lakukan selama ini yang tidak baik di mata Tuhan. Apa yang buruk di mata Tuhan? Banyak yang sudah kita lakukan, yaitu anak-anak sekolah minggu sering berbohong. Itu adalah perbuatan buruk. Kita harus berubah. Untuk ke depan kita tidak lagi berbohong. Terus kita sering menjelek-jelekkan teman kita, itu juga perbuatan buruk. Kita harus berubah. Kita tidak lagi menjelek-jelekan, tetapi kita harus mengasihi teman kita seperti kita mengasihi diri kita. Karena Tuhan sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Untuk itu berubah, tidak lagi menjadi anak yang tidak baik, tetapi kita mau berubah untuk menjadi anak yang baik. Untuk itu, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk menjadi anak yang baik. Dengan apa? Kita berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Demikianlah adik-adik pengajaran
tentang firman Tuhan untuk kita minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kasih, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan bagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian supaya mereka mau berubah dari perbuatan jelek mereka, sifat mereka, supaya mereka mau meninggalkan untuk mau menjadi hidup yang lebih baik ke depan. Dan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang buruk dan tidak lagi mau menjelek-jelekan teman mereka, tetapi mereka mau mengasihi teman mereka seperti mereka mengasihi diri mereka, dan juga Engkau telah mengasihi dan menyayangi mereka. Tuhan, ajarlah anak-anak sekolah minggu sekalian. Ajarlah kami Tuhan, supaya mampu kami berbuat yang lebih baik di hadapan-Mu. Tuhan, berkati sekalian anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahannya, jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan ya. Dan sekarang, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Aku Berubah. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!